Uji enzim amilase kelompok 5 dosen pengampu Bayu Widianto MSI. Kelompok 5 anggotanya Aulia Rosanti dan Santi Apriani. Enzim bekerja menurunkan energi aktivasi. Enzim ini bersifat spesifik, jadi enzim tertentu hanya bekerja pada substrat tertentu. Enzim adalah komponen protein, maka dari itu akan mengalami denaturasi saat dipanaskan dan saat berada di dalam pH yang tidak sesuai. Enzim sebagai biokatalisator membuat organisme dapat memperoleh dan menggunakan energi dengan cepat. Enzim ini tidak mempengaruhi keseimbangan akhir karena tidak ikut bereaksi. Enzim hanya bekerja dengan mempengaruhi kecepatan reaksi. Penamaan enzim. Enzim hidrolase adalah enzim yang memutus rantai hidrolitik. Contohnya amilase tripsin. Yang kedua, oksireduktase adalah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim transferase memindahkan gugus tertentu. Contohnya gugus glikosil, metil, fosforil. Enzim isomerase mengubah struktur isomer sebuah molekul. Enzim liase pemutusan gugus dari substrat. Lalu enzim ligase menggabungkan dua senyawa yang bekerja membutuhkan ATP. Ada dua teori yang menyatakan bahwa bagaimana enzim bekerja. Yang pertama ada teori lock and key. Jadi enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya spesifik dengan substratnya, sehingga mereka dapat berkaitan dengan sempurna dan enzim ini membantu reaksi dari substrat. Yang kedua ada teori induced feed. Jadi enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya dapat menyesuaikan bentuk substrat sehingga dapat membantu substrat ini bereaksi. Selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama disusun oleh protein. Yang kedua, enzim dapat digunakan berulang. Jadi setelah mengkatalis suatu reaksi substrat, enzim dapat berikatan dengan substrat lain untuk kemudian mengkatalis reaksinya. Yang ketiga, enzim bersifat reversibel. Jadi, enzim dapat mengkatalis suatu substrat menjadi produk, maupun sebaliknya, yaitu dari produk ke substrat. Karena enzim merupakan biokatalisator, sehingga dapat mengukur kecepatan reaksi, dan enzim ini bekerja secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Yang pertama, konsentrasi substrat. Semakin meningkat konsentrasi substrat, maka kerja enzim semakin meningkat. Konsentrasi enzim. Semakin meningkat konsentrasi enzim, maka reaksi juga akan berjalan semakin cepat. Kofaktor. Semakin banyak kofaktor, maka reaksi juga akan berjalan semakin cepat. Inhibitor. Semakin banyak inhibitor, maka akan menurunkan kecepatan reaksi. Selanjutnya ada pH dan suhu. Jadi enzim memiliki kinerja yang spesifik. Enzim-enzim yang bekerja di lambung bekerja secara optimal dengan pH 1-2. Enzim yang berada di usus bekerja secara optimal dengan pH 7-8. Dan enzim yang berada di intrasel bekerja secara optimal dengan pH 7,4. Enzim-enzim pada manusia akan bekerja di suhu optimal 37 derajat Celcius. Dan enzim di tumbuhan akan bekerja pada suhu optimal 60 derajat Celcius. Enzim akan mulai inaktif di suhu 100 derajat Celcius. Kurang lebih 5 menit akan mengalami denaturasi. Ada juga inhibitor yang akan mempengaruhi kinerja enzim. Inhibitor ada dua, kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang memiliki bentuk menyerupai substrat, sehingga dapat berikatan dengan enzim, dan dapat mencegah ikatan antara substrat dengan enzim.
Inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan menambah substrat. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif perikatan dengan sisi allosterik dari suatu enzim yang dapat menyebabkan perubahan bentuk sisi aktif sehingga enzim tidak dapat perikatan dengan substrat. Selanjutnya susunan dari enzim, kofaktor, yaitu berfungsi mengaktifasi kerja enzim dan menjaga struktur enzim. Yang kedua, koenzim yang berfungsi untuk pengangkut substrat. Yang ketiga, gugus prostetik yang berfungsi menyusun enzim perikatan secara kuat dengan enzim. Selanjutnya masuk ke enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim golongan hidrolase yang berfungsi menghidrolisis pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, enzim amilase mengubah starch menjadi oligosakarida, maltosa, short polisakarida. Kemudian maltosa diubah menjadi glukosa. Jadi, enzim amilase diklasifikasikan sebagai sakarida atau enzim yang memotong polisakarida. Lalu amilase merupakan enzim pencernaan terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Enzim amilase bekerja optimum pada pH 6-7 dan akan segera teraktivasi pada pH 4,0 atau kurang. Sehingga kerja pencernaan makanan dalam mulut akan terhenti apabila lingkungan lambung yang asam menembus partikel makanan. Organ-organ penghasil amilase sebagian besar akan dihasilkan oleh sel asinar pankreas dan kelenjar saliva. Sementara sebagian kecil akan dihasilkan di jaringan adiposa, gonad, loba fallopi, traktus intestinal, dan otot skelet. Selanjutnya, klasifikasi amilase berdasarkan cara memotong ikatan glisosidik. Jadi ada dua, yaitu alfa amilase, eksoamilase. Alfa amilase menghidrolisis alfa 1,4 glikosidik secara acak menghasilkan dekstrin, oligosakarida, dan monosakarida. Alfa amilase adalah endoamilase. Yang kedua ada eksoamilase yang menghidrolisis alfa 1,4 glikosidik linkage hanya dari non-pereduksi ujung rantai polisakarida luar. Eksoamilase termasuk beta amilase dan glukoamilase. Tipe-tipe dari amilase yaitu yang pertama alfa amilase, beta amilase, dan gamma amilase. Alfa amilase yaitu saliva pankreas hewan, beta amilase biji tanaman, bakteri, ragi, fungi, dan gamma amilase yaitu mikroorganisme dan fungi. Alfa amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida aktif 25-95 derajat Celcius dan pH 6-7, inaktivasi pH 4. Selanjutnya beta amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida dengan menginversi posisi atom C1 pada glukosa alfa menjadi beta. Sumber gandum, ubi, kacang kedelai. Gamma amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida tetapi hasilnya beta glukosa, dapat bekerja pada alfa 1,6 glikosida dan alfa 1,3 glikosida, namun lebih lambat. Aktif 45-60 derajat Celcius. Sumber Saccharomyces, Endomycopsis, Aspergillus, Penicillium, Musor. Mekanisme kerja enzim alfa amilase pada amilosa terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama, degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara asak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua, pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Mekanisme kerja amilase. Makanan yang kita makan jenis
polisakarida, amilosa, dan amilopektin. Amilosa ini merupakan polisakarida lantai lurus, sedangkan amilopektin adalah polisakarida yang bercabang. Amilosa akan diikat oleh alfa 1,4 glikosida. Pada amilopektin juga ada alfa 1,4 glikosida dan cabang-cabangnya akan diikat oleh alfa 1,6 glikosida. Kemudian enzim amilase akan memotong amilosa maupun amilopektin di ikatan 1,4 glikosida. Kemudian akan diubah menjadi oligosakarida, maltosa, dan jenis-jenis yang lebih pendek. Kemudian di lambung karena pH-nya sudah kurang dari 4, proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di mulut tidak dilanjutkan kembali. Dan saat sudah memasuki duodenum, di mana terdapat pankreas yang juga menghasilkan enzim alfa amilase, di sini alfa amilase juga akan memotong polisakarida dan oligosakarida pada 1,4 glikosidik, sehingga menjadi rantai-rantai kecil. Saat sudah memasuki usus halus, enzim-enzim Presburger seperti sukrase dan maltase, sukrase akan memutus rantai 1,6 glikosidik dan maltase akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Langsung aja kita lihat uji aktivitas enzim amilase Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Alat-alat yang digunakan: batang pengaduk, baskom, gelas ukur, water bed, pipet tetes, tabung reaksi, termometer, dan penjepit tabung. Bahan-bahan yang dibutuhkan: Aquades, amilum, es batu, HCl, iode 2%, NaOH, kertas pH, saliva. Pada uji pengaruh suhu ada 4 perlakuan, yaitu 5 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Pertama-tama mengambil larutan amilum sebanyak 2 ml. Yang kedua, memasukkan saliva sebanyak 2 ml. Selanjutnya simpan di masing-masing perlakuan selama 5-10 menit. Untuk 5 derajat Celcius ditaruh di air es. Pada suhu 25 derajat Celcius diamkan di suhu ruang. Untuk suhu 37 derajat Celcius masukkan ke dalam water bed. Pada suhu 100 derajat Celcius masukkan tabung di dalam air yang mendidih. Selanjutnya angkat semua sampel. Teteskan iode 2% ke setiap tabung. Tambahkan Aquades sebanyak 6 ml. Amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya larutan berwarna bening. Percobaan kedua uji pengaruh pH. Mengambil 2 ml larutan amilum.
memasukkan saliva sebanyak 2 ml. Lalu homogenkan. Pada pH 3, sampel diteteskan 2 tetes HCl. Pada pH 5, sampel diteteskan 1 HCl. Pada pH 7, tabung bersifat netral. Dan pada pH 9, tabung ditambahkan 1 tetes NaOH. Kemudian masing-masing sampel diukur pH-nya dengan menggunakan kertas pH. Teteskan iode 2% ke setiap tabung. Tambahkan aquades sebanyak 6 ml. Amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya larutan berwarna bening. Selanjutnya ada uji pengaruh konsentrasi enzim. Ada 3 perlakuan, yaitu pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3. Yang pertama, mengambil saliva sebanyak 2 ml lalu dilarutkan atau ditambahkan 6 ml untuk pengenceran 10⁻⁻1. Lalu kita homogenkan. Untuk pengenceran 10⁻⁻2, kita mengambil 2 ml larutan dari 10⁻⁻1, lalu masukkan 6 ml aquades untuk pengenceran 10⁻⁻2, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, mengambil 2 ml larutan 10⁻⁻2, lalu tambahkan 6 ml aquades untuk pengenceran 10⁻⁻3 dan dihomogenkan. Setelah semua sampel tersedia, lalu masukkan 2 ml amilum ke dalam masing-masing tabung. Lalu tambahkan larutan iod 2% ke dalam masing-masing tabung dan mengamati hasilnya. Hasil akhir larutan berwarna bening.